Texarian, kembali lagi di podcast Ruang Suara bersama aku Nafisa. Nah, Ruang Suara ini adalah suatu segmen dari salah satu divisi Himakom, yaitu divisi radio. Nah, di sini aku akan membahas tentang apa sih Himakom itu, khususnya di Universitas Bhayangkara Surabaya. Tapi di sini aku nggak akan sendirian, akan ada tamu istimewa hari ini, yaitu Kak Bima. Hai Kak Bima. Nah, boleh perkenalan dulu nih Kak, serta jabatannya Kakak di Himakom itu apa? Halo semua teman-teman, perkenalkan nama aku Bima Aditya. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2023-2024. Oke, setahun ya Kak ya berarti. Iya. Nah, ini aku udah ngasih tahu sih Kak, kalau mau sharing aja terkait organisasi Himakom khususnya di Bhayangkara Surabaya. Nah, Himakom itu seperti apa sih Kak? Oke, Himakom ya. Basically Himakom itu ada di semua kampus, ada di semua universitas, terutama universitas yang ada ilmu komunikasinya gitu. Jadi basically Himakom itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, di Ubara ini juga ada karena Ubara punya prodi ilmu komunikasi di FISIP, salah satu fakultas yang ada di kampus ini gitu. Jadi sebenarnya semua kampus yang punya prodi ilmu komunikasi itu pasti ada himpunan komunikasinya, yaitu disingkatnya biasanya Himakom. Nah, untuk di Ubara sendiri ini kita itu berkegiatannya tuh di bidang yang komunikasi sih, of course ya kan, ilmu komunikasi. Di bidang komunikasi ya itu ada banyak. Jadi di sini kita itu ada beberapa divisi. Yang pertama itu ada divisi ini yang sedang kita kerjakan ini, yaitu divisi radio. Ya, divisi radio ini kegiatannya tuh biasanya itu kita siaran rutin. Kita punya lab radio di salah satu fasilitas di fakultas, itu ada lab radio. Itu biasanya kita gunakan untuk siaran, dan itu siarannya kita juga punya frekuensi. Tapi kita juga bisa siaran langsung di kampus gitu. Jadi kita siaran di lab itu suaranya langsung keluar di gedung FISIP. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa FISIP tuh enak. Kalau misal biasanya kan mereka Di jam kosong gitu ya Kak? nunggu kelas selanjutnya. Kalau enggak masih nunggu dosen, atau juga ada yang nunggu jemputan gitu. Oh, Nunggu jemputan. dijemput entah itu orang tuanya, entah gitu. Siapa tahu gitu, atau Gojek gitu. Nah, itu biasanya mereka sedikit terbantu karena adanya lab radio itu, karena mereka juga bisa request di Instagram, request, "Kak, mau setelin ini itu." Jadi enak. Jadi mereka sambil nunggu tuh sambil dengerin musik, sambil refreshing gitu. Itu salah satu yang ada di divisi radio. Terus ada lagi kegiatannya tuh kayak ini, kita bikin podcast. Bikin podcast, sharing apa-apa gitu. Nah, yang kedua itu ada divisi televisi. Nah, divisi televisi itu, oh ya lupa, mohon maaf. Di divisi radio itu juga kita punya Spotify, guys. Jadi eh, di divisi radio itu juga kegiatannya tuh lumayan banyak. Kita bisa siaran radio, kita bisa podcast YouTube, kita bisa juga ada Spotify. Spotify itu biasanya kita kayak bikin kayak monolog gitu. Lalu lanjut ke divisi yang kedua, itu kita ada divisi televisi. Divisi televisi ya secara umumnya sesuai namanya lah ya, divisi televisi. Kegiatannya itu biasanya kita mencari fenomena, mencari event untuk diliput gitu. Kan di ilmu komunikasi Ubara ini kan juga ada penjurusan ya Kak. Penjurusan itu ada humas, ada komunikasi, salah. Ada humas, ada jurnalistik. Nah, di jurnalistik itu kan ya kegiatannya kayak gitu. Liputan kemana-mana, liputan, mencari berita, membuat berita, menyebarkan informasi kayak gitu. Nah, itu sambil kuliah itu kalian buat mahasiswa ilmu komunikasi itu bisa dituangkan juga skillnya ke organisasi, ke Himakom. Karena di Himakom kita punya divisi televisi yang kegiatannya liputan, mencari event. Itu biasanya kita tayangin di YouTube. Kita baru aja kemarin tayang itu, kita habis liputan ke Kota Lama Surabaya.
Oh, Kota Lama Surabaya. Dan itu wisata Boleh masih dicek baru. ya nanti teman-teman di YouTube-nya. Di YouTube-nya Himakom. Kan itu wisata masih baru ya. Jadi kita juga cari wisata yang maksudnya cari informasi-informasi yang fresh gitu buat penonton gitu. Itu di divisi televisi. Selain itu, selain liputan juga ada konten YouTube juga kayak mungkin mirip podcast tapi kayak bukan podcast. Jadi mereka itu kayak sharing info-info yang kayak mereka research dulu infonya kayak kalau tahu Nancy Jets kayak gitu, jadi kayak gitu kayak sharing info-info menarik, Ngumpulin informasinya dulu ya ya. ngumpulin informasi baru ceritakan ke penonton gitu. Itu di televisi masih ada banyak nih kak. Wah, berapa nih Kak? Mas? Ya 6 6 divisi. divisi televisi. Yang selanjutnya ada divisi magazine. Magazine. Di divisi magazine itu kita kegiatannya tentang magazine. Majalah dinding. Iya, magazine kan bahasa Indonesia majalah ya, majalah itu. Jadi di divisi magazine itu kita rutin bikin majalah setiap tahunnya. Setiap tahunnya insya Allah. Di setiap tahunnya kita rajin bikin majalah volume 1, 2, 3, bla 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 bla. Lalu di samping itu kita juga punya mading guys gitu. Jadi di kampus itu kita punya mading dan madingnya juga ada kayak buat organisasi ini organisasi itu. Nah Himakom itu punya mading khusus tersendiri dan itu emang biasanya kita setiap bulan itu bakal ganti tema, bakal ganti informasi gitu. Dan itu yang ngurusin magazine. Magazine. Mungkin bisa dibantu divisi-divisi lainnya Ya gitu pasti ya. bisa dibantu karena kan di Makom ini juga kerjanya tuh bareng-bareng gitu. Meskipun mereka terbagi di dalam satu divisi, tapi bukan bukan berarti mereka nggak bisa bantu yang lain gitu. Jadi bareng-bareng. Karena kan kalau magazine juga kan harus bongkar ini itu kan, bongkar madingnya butuh SDM yang banyak gitu. Tapi idenya itu juga dari teman-teman divisi magazine sendiri gitu. Cuma membantu aja Ya ya. bantu. Jadi mereka yang mengumpulkan ide yang kalau di mading kan biasanya nempel-nempel gitu kan, kreativitas gunting-gunting nempel-nempel itu bisa dibantu karena kan itu butuh teman-teman yang banyak ya biar cepet selesai. Nah itu di divisi magazine. Selain itu divisi magazine itu kan bisa dibilang di offline-nya ya kak. Nah kalau di online-nya divisi magazine itu ngurusin Instagram. Oh, reels kayak gitu ya. Mikir-mikir konten dan segala macem, terus bikin desain-desain feed Instagram. Jadi kalau kalian lihat feed Instagramnya Himakom itu mereka yang ngurusin gitu, mereka yang edit. Itu dari divisi magazine. Lalu selanjutnya yang keempat ada divisi sinema kak. Sinema. Nah, divisi sinema ini ya sesuai namanya lah sinema. Jadi kita bergerak di bidang sinematografi. Kita bergerak di bidang itu. Biasanya ngapain aja? Biasanya banyak bikin short movie kayak gitu-gitu. Itu proker utamanya itu short movie gitu. Lalu kadang kalau organisasi kan biasanya butuh company profile ya kak buat dipromosiin kemana-mana dan itu tugasnya juga dari divisi sinema. Lalu divisi sinema ini lumayan ada tawaran sebenarnya kalau di Himakom ini. Kemarin kita baru aja nyelesain project dari lembaga dari Ubaranya. Dari Ubaranya itu kita nyelesain project di Ubara kan mau apa namanya mau buka kampus 2 kan. Mau buka kampus 2 Di mana itu Kak kampus di duanya? Lidah Kulon. Oh, Lidah Kulon, Surabaya Barat ya. Yes. Oke. Ditunggu. Tunggu ya, teman-teman. Nah kemarin itu baru aja ada acara peletakan batu pertama dan itu pihak lembaga itu meng-hire Himakom untuk jadi tim dokumentasi di sana gitu. Jadi selain bikin sinema maksudnya selain bikin project-project di dalam organisasi kita juga bisa kolaborasi di luar organisasi gitu kayak gitu sinema. Lalu yang ke berapa ini Kak tadi? Yang kelima Ada divisi fotografi. Nah fotografi ini biasanya divisi yang paling sering dicari teman-teman karena kan basic kan kayak Suatu event pasti ada iya, fotografinya pasti ya. kayak aduh aku mau
ngembangin skill apa paling basic kan biasanya fotografi. Orang suka ngefoto city light, foto-foto senja, foto-foto pemandangan gitu-gitu kan. Nah, divisi fotografi di Himakom ini ya sebenarnya biasa aja gitu tentang divisi fotografi, tapi kita biasanya juga ada prokernya tuh kita ada hunting gitu, Kak. Yang kemarin itu tahun ini terlaksanya kita hunting di Museum Pendidikan Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya. Oke. Jadi kita hunting di situ juga nggak yang kayak hunting tok gitu loh, tapi kita kita tuh kasih challenge buat temen-temen hunting tapi ada story-nya kan, namanya museum kan pasti sejarahnya banyak ya kan. Jadi di mana mereka menceritakan story dari latar belakang objek yang difoto itu ke dalam foto itu gimana sih gitu. Tuh, sekaligus membuat kenangan ya Kak ya. Iya gitu. Nah, divisi fotografi itu juga biasanya insya Allah sih kita ada rencana bikin pelatihan Kak, bikin pelatihan fotografi gitu kan. Karena kan orang-orang yang masuk divisi fotografi kan belum tentu mengerti kan tentang segitiga exposure, tentang kayak gitu-gitu kan, tentang angle dan lain-lain kan mereka kan ikut justru karena pingin tahu. Nah, kita berusaha buat ngewujudin itu. Kita berusaha buat nggak langsung hunting, tapi langsung kita nambah ilmunya mereka gitu loh. Kita ngasih pelatihan seperti itu. Itu dari divisi fotografi. Lalu Lanjutnya yang keenam, yang terakhir itu ada divisi namanya divisi komkustik. komkustik. Apa itu komkustik? Komkustik itu komunikasi akustik. Nah, jadi selain bidang-bidang yang sudah aku sebutkan tadi, itu kan media ya Kak ya. Rata-rata media kan, foto, video, majalah, suara, radio kayak gitu. Nah, selain di bidang media itu, komunikasi juga bisa disampaikan melalui nyanyian, melalui irama gitu. Jadi itulah adanya divisi komkustik itu kayak gitu. Jadi kan komunikasi akustik. Jadi komunikasi nggak harus lewat media aja gitu. Kan biasanya kita kalau denger lagu kan ada pesan-pesan yang tersampaikan. Berarti itu komunikasinya nyampe ke kita sebagai pendengar lagu itu. Jadi nah biasanya komkustik itu biasanya collab sama divisi radio nih Kak. Oh, kayak siaran gitu ya Kak ya. Iya kan divisi radio sering siaran buat open request musik gitu ya, open request lagu. Nah, divisi komkustik ini kebantu buat yang requestannya tuh dinyanyiin secara live. Jadi buat teman-teman yang ada di Visip itu kadang denger suara kok ini beda ya kayak penyanyi aslinya itu live guys. Itu kita nyetel karaokean tapi yang nyanyi itu ada gitu. Bukan cuman kita nyiarin musik-musik yang original tapi kita juga bisa Dari Himakomnya sendiri. ya sendiri. Dan juga selain itu kalau dulu itu sebelum masa-masa COVID itu Kak, kompostik itu aktifnya di kafe-kafe gitu. Jadi kayak manggung juga. Asik ya berarti kompostik. Kan sekalian juga kan kita nyari relasi, nyari bisa buat dana juga gitu kan kalau di kafe kan. Dan enaknya kalau ada komkustik itu setiap Bimakom punya acara, entah itu acara seminar atau apapun, pengisi acaranya itu udah ada. Ya udah ada Himakom. Musiknya udah ada, tinggal alat-alatnya aja kayak gitu. Nah, itu 6 divisi yang ada di Himakom. Oke, jadi tadi di Himakom khususnya Universitas Bhayangkara Surabaya. Iya, sebenarnya itu ada beberapa, kita kan juga ada beberapa pertemuan antar Himakom universitas lain ya. Kita kemarin awal tahun itu baru aja studi banding ya sebutannya, atau semacam itulah ininya dari APMD Yogyakarta. Dari APMD Yogyakarta itu kunjungan ke sini gitu, dan kita ada sharing session bersama Himakom APMD itu tersebut. Nah, itu sebenarnya juga mirip-mirip Kak. Ada bedanya tapi mirip gitu. Mirip. Apa mungkin namanya kayak beda, tapi isinya itu hampir sama. Iya, namanya kan pasti ada ciri khas masing-masing ya Kak. Himakom sendiri sebenarnya tuh banyak nama-nama yang di univ lain itu, tapi yang di APMD itu Imako. Imako. Ya, maaf kalau salah. Kalau nggak salah itu, kalau saya ingat aku Imako. Mirip kan? Dan aku ngelihat mereka juga presentasi tentang divisi-divisinya itu mirip. Mereka juga ada lab
mereka juga ada lab foto, lab radio, ada divisi sinema juga ada gitu. Gitu. Jadi kita sharingnya itu lebih enak karena kan relate ya kayak. Benar banget. Stop. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk kegiatan Himakom, tapi selain di divisi-divisi itu mungkin ada atau gimana? Ya, tentunya ada. Di setiap organisasi kan pasti banyak kegiatan ya, Kak. Di Himakom sendiri itu kita ada proker-proker utama. Jadi proker utama itu di lain dari divisi. Jadi kan divisi kan setiap divisi kan. Apa mungkin bisa dibilang project besarnya gitu? Ya, proyek besarnya. Proyek utama. Kalau proyek besar atau utamanya itu kita langsung ngerjain semua. Satu organisasi. Ikut gitu. Biasanya di Makom itu kita setiap tahun rutin bikin acara gitu. Nah, itu yang proyek besarnya. Kan itu di luar dari divisi. Semua kerja, semua kebagian kepanitiaan gitu kan. Biasanya ada si ini, si acara, konsumsi gitu-gitu. Gitu, Kak. Jadi di Himakom sendiri itu ada setiap tahunnya kita bikin project itu sebuah acara, biasanya itu seminar, lomba gitu. Kalau di tahun ini tuh kita terlaksana dua acara, Kak. Yang pertama itu ada acara lomba news anchor competition. Oh, pembaca berita teman-teman. Iya, pembaca berita. Yang dimana bidang tersebut juga relate ke organisasi kita, yaitu Himakom. Ilmu komunikasi. Apalagi di komunikasinya kan emang ada penjurusan buat jurnalistik yang ada teknik pembacaan berita itu kayak gimana, kayak gitu-gitu guys. Lalu di Himakom kan juga ada divisi televisi. Divisi televisi yang emang kegiatannya membacakan berita, menyebarkan berita kayak gitu-gitu, Kak. Nah, dan akhirnya kita di project utama itu kita milih acara tersebut, kita milih lomba tersebut, dan itu juga kita mengutamakan buat teman-teman SMA SMK sederajat gitu. Jadi ditujukan buat teman-teman yang SMA atau SMK yang mungkin sudah punya bakat atau minat bakat lah di bidang perjurnalistikan gitu kan, bisa dikembangkan dengan mengikuti lomba yang ada di acara kami seperti itu. Acara tersebut sudah terlaksana di bulan April kalau nggak salah. April kemarin. April ya tahun ini. Itu sudah terlaksana dan lancar, alhamdulillah. Dan antusias teman-teman yang mengikuti lomba juga alhamdulillah lumayan. Dan juga itu kegiatan pertama Himakom di tahun ini gitu. Secara besar juga itu juga kegiatan buat teman-teman mahasiswa baru, Kak. Kegiatan pertama. Jadi kan selain mereka belajar tentang divisi-divisi, kita juga ada kegiatan itu tadi, dan itu tadi juga bisa melatih kayak kepemimpinan. Yes, kepemimpinan, responsibility. Jadi juga melatih buat tanggung jawab dan lebih tepatnya bekerja sama gitu, Kak. Jadi melatih buat biar teman-teman maba ini punya rasa kerjasama, punya skill buat kerjasama satu sama lain gitu. Dan juga mereka kan juga terpilih ada koor ini, koor itu, koordinasi ketua ini, ketua itu kan juga buat melatih kepemimpinannya mereka seperti itu. Dan ya itu cukup baik meskipun juga ada beberapa evaluasi, tapi kan masih awal ya, masih angkatan baru, masih maba gitu kan ya, masih oke lah gitu, buat mereka masih ada banyak waktu belajar di Himakom kayak gitu. Lalu ada acara yang kedua, Kak, itu kita bikin seminar tapi kayak konteksnya tuh internal gitu. Internalnya maksudnya itu kayak kita bikin seminar tapi targetnya teman-teman ilmu komunikasi semester 2. Semester maba ya, Pak. Ya, buat teman-teman maba di situ tujuannya seminarnya tuh namanya seminar majoring. Kita penjurusan. Kita tujuan bikin seminar tersebut karena ya kita seperti yang kita cerita di awal-awal tadi, di komunikasi Ubara ini kan ada 2 penjurusan, humas sama jurnal. Biasanya mereka di semester 2, termasuk saya dulu, Kak, termasuk Kakak juga. Kita pasti melewati fase itu kan, Kak. Melewati fase semester 2 mau ke semester 3 itu pasti bingung. Benar banget. Aduh, pilih jurnal tuh, Mas, gitu. Meskipun mungkin aku kan udah
kayak contohnya aku udah fix lah ya, mungkin kalau dilihat tuh oh Bima ini jurnal banget karena dulunya SMK, karena ikut organisasi juga suka bikin film kayak gitu-gitu. Namun aku juga punya kebingungan guys gitu. Meskipun skillku udah menjelaskan gitu ya, tapi aku juga punya bingung. Tapi humas tuh gimana sih gitu. Tapi kok aku tertarik humas ya, aku tertarik gini ya gitu. Adalah kebingungan gitu. Begitupun juga kakak kan pas waktu itu. Mungkin kalau bisa dibilang itu ada yang ikut-ikut Tika. Iya betul juga. Itu juga betul karena nggak banyak bukan nuduh tapi kayak nggak banyak dari mungkin teman-teman Kak Nafisa itu banyak yang ikut-ikutan. Jadi mereka memilih jurusan itu nggak sesuai passion, nggak sesuai emang jalannya, tapi kayak aduh temanku ikut si ini. Relate banget karena teman-temanku juga ya nggak munafik ya teman-teman, males mencari informasi jadinya ya nggak pengen ribet aja ikut temen jadi, dan itu fatal banget. Itu fatal karena menurutku kan di penjurusan ini kan yang menentukan masa depan kita ya Kak. Benar. Kayak kita tuh lulus dengan gelar itu dan kita otomatis kerja juga lanjutnya pakai itu. Kalau kita sampai salah. Meskipun lingkupnya sama komunikasi, tapi kan bidangnya itu jelas-jelas berbeda humas sama jurnal itu. Mungkin ada mirip-mirip tapi jelas berbeda. Dan kalau pilih karena ikut-ikut temen, itu menurutku akhirnya menyesal di kemudian hari. Gak bisa guys, kalian gak bisa balik buat aku mau pindah ke ini dong, gak bisa. Kalau mau ya ngulang dari maba. Jadi tujuan dari kita Himakom, dari kami bikin seminar tersebut tujuannya untuk mencegah teman-teman semester 2. Beruntung kalian semester 2. Kita dulu nggak ada ya, kita dulu bingung, kita dulu ikut-ikut gini gitu. Tapi kita nggak ikut-ikut ya teman-teman. Ya, kita emang sesuai passion. Karena Visa ini aku humas, aku jurnalistik, kita saling melengkapi. Jadi tentunya kita nggak ikut-ikut, tapi emang ada beberapa gitu yang ikut-ikutan. Dan aku juga nggak, maksudnya kayak juga dengar mereka cerita ke aku kayak nyesel, aku pengen pindah pengen pindah ke kelasmu ini gini kayak salah sendiri gitu kan. Nah kita tujuannya bikin itu buat mencegah itu guys, buat mencegah angkatan kalian ini maba-maba angkatan 23 ini biar nanti pas penjurusan itu udah mateng. Karena kan sebelum penjurusan kan kita dikasih libur 3 bulan ya Kak. 3 bulan itu cukup banget loh buat nentuin masa depan kalian gitu. Dan sebelum liburan itu kita bikin seminar majoring, jadi buat mencegah kebingungan. Jadi isinya seminar itu tentang penjelasan lebih detailnya kayak prospek kerjanya di humas itu apa, di jurnal itu apa gitu. Dan itu juga bisa dibilang sangat-sangat lancar. Antusias teman-teman semester 2 itu banyak yang datang tanpa kita paksa. Dan ternyata mereka juga sebenarnya bingung gitu guys. Jadi alhamdulillah ada seminar ini gitu, jadinya bermanfaat lah. Jadi selain kita bikin acara yang emang eksternal, kita juga perlu bikin acara yang internal gitu. Kita juga namanya kan himpunan komunikasi, kita juga perlulah mengayomi teman-teman komunikasi di FISIP ini gitu, seperti itu. Jadi itu kegiatan utama Himakom gitu, selain di divisi. Dan setelah itu juga pastinya ada diklat ya Kak. Diklat itu termasuk kegiatan yang general, yang emang semua masuk kepanitiaan gitu, nggak dari radio tok, nggak dari ini tok, semua ikut. Dan yang uprak tadi maksudku yang diklat itu kegiatan buat penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru kan BEM Ubara, anggota baru Himakom. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut Himakom itu nanti kalian juga akan mengikuti kegiatan upgrading organization atau diklat sebutannya gitu. Dan diklatnya Himakom nggak serem guys, seru. Ada testimoni dari teman-teman, seru. Tidak serem. Jadi awan-awan aja kan, biasanya kan teman-teman takut ya Kak. Banyak dari teman-teman angkatan 23 nih khususnya yang baru masuk tahun kemarin takut semua, takut diklat tuh kayak padahal kayak sampai sekarang akhirnya
biasa-biasa aja, kurang ajar malahan. Sama senior tuh kurang ajar malahan karena kita nggak ada senioritas guys. Jadi emang tujuannya Himakom dibuat emang karena ingin upgrade skill aja gitu. Kita upgrade skill, upgrade perkembangan diri, nyari relasi gitu-gitu. Nggak ada senioritas sama sekali. Nyari kenyamanan aja ya. Sama angkatan 23 gitu. Jadi itu aja ya 2 acara besarnya Himakom selain divisi ya. Jadi membantu banget ya Kak, apalagi tadi acara yang pertama itu pembaca berita. Otomatis kita menjadi wadah buat teman-teman yang di luar itu mengembangin bakatnya. Betul. Jadi kita nggak cuman jadi wadah di teman-teman mahasiswa, tapi kita juga why not kalau bisa jadi wadah buat teman-teman yang Membantu teman-teman di luar, iya, SMA SMK sederajat kan. Dan juga itu siapa tahu teman-teman yang ikut lomba juga nantinya mau ke Ubara, mau masuk mau komunikasi, mau masuk Himakom. Siapa tahu kan kita ketemu kita seperti itu Kak. Oke. Oke Kak, terakhir nih pertanyaan selanjutnya aku mau tanya dong tips Kak, tipsnya supaya bertahan. Maksudnya bertahan hidup. Itu kayak bukan bertahan. Kok bisa sampai menjadi ketua gitu loh Kak? Apalagi Kakak kan 2 organisasi yang diikutin. Dan meskipun orang-orang di luar sana itu punya niat, mungkin niatnya tuh di awal ya Kak. Akhirnya tuh kayak merotoli kayak gitu. Nah, itu gimana tips supaya bertahan sampai akhir jabatan seperti itu? Ya itu cukup relate ya, karena kan aku ikut organisasi dua-duanya itu juga aku sama teman-teman yang lain gitu, bareng teman-teman yang lain. Nah di sisi lain itu juga aku ngerasain kayak kok mereka semakin tahun semakin kesini semakin nggak ada gitu, semakin eksistensinya di organisasi tersebut itu hilang gitu. Ya kata-katanya merotol tadi ya Kak. Merotol di suatu organisasi itu sebenarnya banyak banget dan bisa dibilang kayaknya hampir semua deh. Jadi kayak yang bertahan itu kayak dikit gitu, yang Udah biasa ya berarti Kak? bertahan dari maba sampai akhirnya sampai skripsi pun, sampai lulus pun itu kayak sangat langka sih. Bukan berarti dikit ya, tapi ada, tapi kayak kalau dibandingin sama angkatan awalnya itu mereka banyak kan. Banyak tapi kayak yang tersisa tuh kayak misal 3 aja kayak gitu di akhirnya nanti. Dan itu banyak faktor sih Kak, merotolnya karena apa gitu. Merotolnya kan karena biasanya emang mungkin ternyata dia tahu nih, kayak awalnya ngiranya emang sesuai passion, tapi di akhirnya dia tahu kayak ternyata nggak sesuai gitu. Akhirnya dia meniatkan untuk protol. Itu yang pertama. Yang kedua ada faktor lingkungan. Ada faktor lingkungan itu mungkin dia nggak nyaman dengan lingkungan organisasi tersebut, siapa tahu kan. Kayak gitu. Akhirnya dia merotol gitu. Karena kurang nyaman. Iya. Terus yang 3 mungkin ada faktor kerja juga, mungkin banyak kan. Yang dulunya masih maba, masih imut-imut tuh nggak kerja, akhirnya dia apalagi liburan semester kan panjang 3 bulan gitu. Banyak yang nyari kerja, akhirnya nyaman di pekerjaan tersebut. Akhirnya nggak ngelanjutin buat ikut organisasi. Tapi itu semua juga tergantung niat guys. Karena banyak kok yang teman-teman sebayaku yang dia tuh kerja, atau yang seniorku lah, dia tuh udah kerja bener-bener kayak nggak ada waktu lagi, tapi kalau ada niat itu pasti ketemu jalannya gitu. Tetap ikut rapat, tetap ikut kegiatan, bahkan kegiatan gede pun ikut, kegiatan divisi ikut. Padahal dia itu kerja, tapi dia juga mahasiswa aktif, tetap aktif, dia konsisten gitu. Jadi semua itu menurutku emang tergantung niat kayak gitu. Dan kalau dari pengalamanku sendiri, aku jujur nggak terganggu sama apapun. Untungnya dua-duanya
di organisasiku dua-duanya ini kayak lingkungannya oke, sesuai passion oke, kayak gitu. Jadi iya, aku juga nyaman di dua organisasi ini. Jadi aku nggak ada niatan untuk protol gitu. Oh iya, ada satu lagi faktor protolnya itu yang awalnya aktif banget, akhirnya protol itu karena mereka capek. Ini juga jadi pembelajaran sih buat mungkin buat ketua organisasi di luar sana yang mungkin kayak jangan terlalu ngasih beban yang terlalu berat buat anak-anak kita gitu, buat adik-adik kita gitu, karena itu bisa menjadi faktor mereka kabur dari organisasi kita karena mereka ngerasanya iya tertekan, terus kayak aduh aku disuruh ini lagi karena kan kita biasanya ngerasa kayak kita sebutlah dekdok gitu kan biasanya yang paling sering kayak banyak orang yang bilang dekdok itu kutukan dari awal dekdok dari sampai lulus jadi dekdok gitu. Nah itu kadang juga memberatkan guys, karena dia kan dekdok kan apalagi biasanya di bidangnya itu di video kan berat ya, ini video milih footage terus editing dan lain-lain, dan itu setiap tahun akan dipilih si yang sama gitu loh ya, dia lama-lama akan muak gitu, akan kayak capek, bosen juga kan, bosen kan, nyoba yang lain. betul, karena kan di organisasi kan harusnya nyoba yang lain kan, mungkin dia pingin apa gitu. Pingin acara mungkin kalau kalian nggak bisa ya minta tolong kayak gitu, nggak harus orang itu aja nggak sih yang dipilih Kak. Betul, itu jadi pembelajaran sih, karena banyak organisasi yang kayak gitu, maksudnya kayak yang belum yang ahli ya udah itu terus gitu. Kayak kita kan juga punya adik-adik yang lain buat dieksplor kan, buat dieksplor skillnya gitu, kalau nggak tahu ya diajarin gitu. Jadi itu salah satu faktor yang menurutku lumayan banyak sih protolnya, karena itu, karena mereka terlalu capek, mereka terlalu ini. Sebenarnya kalau itu juga kurang bisa nyalahin kayak niat sih, karena kan orang kan mentalnya juga beda-beda kan Kak gitu, karena dia terlalu capek akhirnya nggak mau lanjut, ya itu hak dia gitu. Tapi kalau jujur aku sendiri, kalau Kak Nafisa tadi kan nanya tips dari aku ya. Kalau aku sendiri jujur itu aku lumayan tipikal anak yang seperti itu, yang apa ya, yang disuruh di satu bidang itu terus gitu. Kayak gitu. Tapi mungkin aku lebih ke enjoy sih Kak, kayak enjoy buat aku kadang kayak stresnya tuh kayak capek ini terus gitu. Terus tapi aku juga mikir kayak kalau aku di sisi lain pengen belajar, tapi kalau di sisi lain tuh aku ngapain, aku takutnya nggak sesuai kemampuanku kan. Tapi kan ya namanya organisasi kan tempat belajar ya, tempatnya salah gitu kan, semua kan sama. Tapi ya itu tergantung orangnya masing-masing sih, karena aku fine aja ditaruh di bidang itu, tapi bukan berarti saat jadi ketua bukan berarti aku juga melakukan metode itu ke adik-adikku, apalagi ke teman-teman yang baru. Itu kayaknya bakal apa ya, bisa dibilang rusak pandangan dia gitu loh, first impressionnya guys. Di organisasi itu yang terpenting adalah first impression. Kalau first impression kalian gagal ke suatu maba, suatu teman baru gitu, dia bakal kabur. Jadi kayak tadi bisa dari lingkungan, bisa dari masalahnya dia kayak apapun gitu. Dan tips dari aku juga sih buat mungkin tadi teman-teman maba ya, lebih ke teman-teman mabanya, tipsnya itu buat bisa bertahan lebih ke enjoy aja sih, jangan terlalu terbebani. Terus kalau kalian merasa terbebani, merasa tertekan, bilang aja. Jangan diem nurut. Wah itu bakal, kalian juga punya hak. Yes, itu bakal bisa ngerusak mental kalian guys. Kalau kalian diem nurut tapi kalian tuh terpaksa nggak enjoy. Kalau aku tadi kan nurut karena emang oh ya wes gitu, itu bidangku gitu. Karena kadang itu kalau kita disuruh di bidang itu ya Kak, nah kita ada rasa bosan. Cuman kalau kita ninggalin tuh berat banget, karena takutnya apa ya, bukannya kita mau ngejelekin kandidat selanjutnya ya, cuman pengen memaksimalkan hasil yang baik. Jadinya nanti kalau dihandle yang lain apakah bisa gitu kan, gitu. Mikir gitu. Tapi kayak kalau nggak gitu, nggak ada kesempatan buat yang lain belajar, dan kita juga nggak ada kesempatan buat belajar bidang yang lain kayak gitu.
Itu aja sih. Dan menurutku ya itu tadi kalian pinter-pinter inilah komunikasi lah, pinter-pinter berkomunikasi sesama anggota, sesama senior, junior kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian ngerasa terbebani ya bilang aja guys. Jadi jangan diterima akhirnya capek protol. Ada soalnya beberapa temen tuh kayak kenapa kok nggak aktif lagi, kayak ya dia bilang capek karena kayak wis bukan wayahku bilangnya gitu, kayak wis ada generasi baru, buat apa aku tetap stay di itu gitu-gitu. Kan bisa bantu ya Kak ya, meskipun iya sebenarnya mindset itu juga mindset salah sebenarnya, karena kan ya itu bukan berarti kayak gitu. Yang aku pun yang udah bertahun-tahun aktif pun nggak ada pikiran kayak gitu. Kalau kita bisa bantu gitu, apalagi kita sebagai senior ya. Tuh, jadi buat teman-teman yang masih bingung, masih bertanya-tanya gimana sih kok bisa bertahan di organisasi, bisa aktif. Yang pertama banget yang paling penting itu niat guys. Niat itu susah emang. Kalau pertama niat itu harus sampai akhir guys, jangan tengah-tengah itu, jangan protol. Tengah-tengah protol tiba-tiba ada pikiran bahkan ada pikiran keluar. Benar, gitu. itu langsung kayak wah overthinking kemana-mana, terus jadinya protol. Kita kan organisasi bikin enjoy aja guys, jangan sampai yang kita ikut organisasi buat ngilangin masalah tapi nambah masalah baru, jangan kayak gitu. Benar. Seperti itu. Jadi itu tips dari aku sih itu. bertahan di organisasi dari Kak Bima. Aku juga dulu kan panjangan guys prosesnya sebelum jadi kepilih jadi ketua kayak gitu-gitu ya. Aku berusaha bertahan karena aku nggak ada tekanan dari organisasiku ini yaitu Himakom. Aku ngerasa aku oke, aku ngerasa enjoy, aku di sini aku berhasil mengembangkan diri sampai akhirnya aku jadi ketua gitu. Nah itu tadi podcast kali ini bersama Kak Bima membahas tentang Himakom khususnya Ubara Surabaya. Semoga di isian podcast kita kali ini bisa bermanfaat ya bagi kalian teman-teman, apalagi yang mahasiswa baru, terutama yang mau masuk ke Himakom, ya organisasi khususnya Himakom di Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Surabaya. Sekian dari podcast Ruang Suara kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.